Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Nusantara, kembali kami informasikan kepada sahabat sekalian. Kali ini kami akan menginformasikan tentang rancangan PPG Prajabatan tahun 2022 atau biasa kita kenal dengan PPG model baru. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita bicara tentang rancangan PPG Prajabatan model baru ini seperti apa, kembali kami menginformasikan bahwa, atau mungkin juga teman-teman sudah tahu, bahwa pada tahun 2022 ini ada 3 skema PPG dalam jabatan, yaitu skema pertama atau jenis PPG yang pertama itu adalah PPG dalam jabatan dengan TMT di bawah Desember 2015. Dan jenis PPG yang kedua adalah PPG dalam jabatan untuk TMT 2016 sampai 2019. Dan yang terakhir adalah jenis PPG Prajabatan model baru dengan TMT 2020 sampai 2022 dengan kuota atau jumlah pesertanya, kuota secara nasionalnya itu adalah 40.000 peserta. Nah, PPG jenis Prajabatan model baru ini rencananya akan dilaksanakan selama 2 semester atau sekitar 1 tahun, dan pada tahun 2021 ini pada bulan Agustus nanti akan dimulai pelaksanaannya. Nah, tentu kita akan bertanya-tanya seperti apa model PPG Prajabatan model baru ini. Nah, kali ini kami akan memberikan informasi berkaitan dengan hal tersebut. Ini adalah struktur program PPG Prajabatan model baru. PPG Prajabatan model baru ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Guru Nusantara sekalian, jadi dalam struktur program PPG Prajabatan model baru ini ada 3 jenis mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah inti, dan kedua itu adalah mata kuliah selektif, dan yang ketiga adalah mata kuliah elektif. Mata kuliah inti ini adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh calon guru. Nah, materi-materi mata kuliahnya apa saja, yaitu filosofi pendidikan Indonesia. Ini nanti akan membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, lalu kemudian pemahaman tentang murid dan pembelajarannya, kemudian prinsip dasar pengajaran dan asesmen yang efektif. Kemudian mata kuliah yang berikutnya adalah pembelajaran sosial emosional. Kemudian ada juga praktik pengalaman lapangan atau PPL, dan proyek kepemimpinan atau service learning, dan seminar yang terakhir ini adalah seminar PPG berbasis portofolio. Ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh calon guru peserta PPG Prajabatan model baru. Lalu kemudian yang berikut adalah mata kuliah selektif. Mata kuliah selektif ini adalah mata kuliah pilihan yang mata kuliahnya dipilih oleh calon guru PPG Prajabatan model baru dari sejumlah pilihan yang telah disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG Prajabatan atau LPTK penyelenggara PPG Prajabatan. Mata kuliah pilihan selektif ini berasal dari daftar mata kuliah pilihan PPG Prajabatan yang ditetapkan secara nasional. Jadi secara nasional sudah ada mata kuliah pilihan selektif yang bisa dipilih oleh teman-teman calon guru PPG Prajabatan model baru. Nah, kemudian berikut yang terakhir adalah mata kuliah elektif. Nah, mata kuliah ini juga bersifat pilihan. Namun, bedanya pada mata kuliah ini, peserta atau calon guru PPG Prajabatan tidak hanya sekedar memilih mata kuliah pilihan program PPG yang disediakan secara nasional, tetapi teman-teman juga bisa memilih mata kuliah pilihan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi secara mandiri. Jadi ini perbedaan selektif dan elektifnya itu ada pada, kalau selektif itu adalah daftar mata kuliah pilihan yang sudah disediakan secara nasional, teman-teman tinggal memilih mata kuliah yang mana. Kemudian mata kuliah elektif itu adalah teman-teman boleh memilih mata kuliah pilihan yang disediakan secara nasional maupun yang telah dikembangkan oleh
perguruan tinggi secara mandiri. Jadi ini adalah struktur program PPG Prajabatan model baru. Dan ini warning, kami juga harus mengingatkan kepada teman-teman bahwa ini hanya sebatas rancangan, belum final. Dan jika rancangan ini kemudian dipakai, maka ini adalah gambarannya. Jika ada perubahan, maka kita akan sampaikan kembali setelah ada perubahan berkaitan dengan rancangan struktur program PPG Prajabatan model baru. Kemudian yang berikut adalah, ini adalah tahapan-tahapan asesmen PPG Prajabatan model baru. Jadi gambaran umum ini adalah mulai dari teman-teman jika diundang mengikuti PPG Prajabatan model baru, maka ada namanya seleksi administrasi. Teman-teman berikutnya juga akan mengisi CV dan esai. CV itu memuat tentang informasi umum berkaitan dengan teman-teman, bentuknya pertanyaan, dan ini akan mengarahkan kepada teman-teman bagaimana teman-teman punya pengalaman mengajar atau pengalaman pelatihan yang pernah teman-teman alami. Nah, kemudian seleksi administrasi berkaitan dengan CV, kurikulum vitae, dan esai. Teman-teman jika dinyatakan setelah dilakukan penilaian CV dan esainya dinyatakan lolos, maka teman-teman akan masuk pada tes awal. Nah, tes awal ini berkaitan dengan tes penguasaan teman-teman terhadap konten pembelajaran atau bidang masing-masing. Kemudian ada pedagogi content knowledge atau PCK, dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasinya teman-teman. Bagaimana kemampuan pengetahuan dan skill teman-teman sebagai guru. Tahap akhir nanti ada tes kepribadian atau tes psikologi dan juga wawancara. Berikutnya kami juga akan menyampaikan tahapan rancangan. Sekali lagi ini masih rancangan. Tahapan PPG Prajabatan model baru tahun 2022. Seperti tadi sudah disampaikan, teman-teman sebagai calon mahasiswa PPG Prajabatan model baru ini, itu kualifikasi sudah pasti tentu harus S1 atau D4, kemudian pendidikan maupun non-pendidikan akan bisa melakukan pendaftaran. Lalu kemudian jika dinyatakan lulus, maka teman-teman sudah masuk pada tahap administrasi, melengkapi beberapa hal yang terkait dengan pas foto terbaru, scan KTP, scan ijazah, dan transkrip nilai S1 atau D4, dan mengunggah kurikulum vitae teman-teman biasanya menggunakan platform SIM PKB, sehingga silahkan dipantau terus SIM PKB-nya. Kemudian jika dalam seleksi administrasi ini teman-teman dinyatakan lulus, maka teman-teman akan masuk kepada tes awal. Tes awal ini adalah tes berkaitan dengan tes penguasaan teman-teman terhadap konten sesuai dengan bidang masing-masing, kemudian pedagogi content knowledge, tes kemampuan dasar literasi dan numerasinya teman-teman. Nah, di tes awal ini jika teman-teman dinyatakan lulus, kembali dinyatakan lulus, maka teman-teman akan masuk pada tes tahap akhir. Di tes tahap akhir ini ada tes psikologi atau tes kepribadian dan juga wawancara. Jika pada tahap akhir ini teman-teman juga dinyatakan lulus, maka silahkan melakukan konfirmasi kesediaan pada LPTK masing-masing dan juga lokasi PPL. Lalu setelah itu akan ada penetapan peserta oleh LPTK atau Dirjen GTK. Setelah itu teman-teman wajib melakukan lapor diri. Nah, setelah teman-teman melapor diri, maka teman-teman sudah bisa mulai melaksanakan PPG Prajabatan model baru tahun 2022. Dalam pelaksanaan PPG ada mata kuliah inti yang tadi sudah kita sebutkan, adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa PPG, dan itu sebanyak 18 SKS. Kemudian ada mata kuliah selektif, jenis mata kuliah pilihan, dan pilihan itu sudah disiapkan secara nasional, teman-teman tinggal memilih, dan itu besaran SKS-nya adalah 4 SKS, dan mata kuliah elektif juga 4 SKS, lalu PPL 18 SKS, seminar pendidikan profesi guru berbasis portofolio digital 1 SKS, dan ujian akhir.
ketika ujian akhir ini teman-teman kembali dinyatakan lolos, maka selamat, teman-teman telah menjadi guru profesional. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa ini hanya sekedar rancangan, dan kita tunggu jika rancangan seperti ini maka kami sudah memberikan gambaran, dan jika ada perubahan terkait dengan rancangan PPG model baru ini maka kembali kami akan informasikan. Sekian dan terima kasih.